Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para wanita amazing. Malam hari ini berjumpa kembali kita dalam program Cakap-Cakap tentang Tuhan, khusus untuk wanita-wanita amazing yang luar biasa. Dimanapun saudara berada, saya percaya saudara terus dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara tentang Cakap-Cakap tentang Tuhan. Dan kali ini kita akan mengambil tema yaitu Tuhan tahu yang kuperlu. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan seorang ibu gembala. Dan ibu gembala ini akan memberikan banyak kesaksian firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan itu Tuhan tahu. Malam hari ini mungkin saudara semuanya, wanita-wanita amazing juga sudah pernah melihat dan sering melihat bahwa ibu gembala ini pernah melayani dan sering berbagi cerita kebenaran firman Tuhan, berbagi kekuatan kata firman Tuhan untuk kita semuanya. Jadi malam hari ini saya bersama dengan beliau. Saya sapa dulu. Selamat malam Kak Erna. Selamat malam. Apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, malam hari ini tema kita yang aku panggil kakak aja lah ya. Boleh. Malam hari ini tema kita yaitu Tuhan tahu yang kuperlu. Nah, kayaknya ada sesuatu yang ini ya yang ingin disampaikan bahwa kadang bukan kita saja atau yang wanita-wanita yang sedang menonton live ini juga merasa bahwa segala sesuatu yang dia butuhkan seperti tidak dihiraukan Tuhan ya. Tapi malam ini akan ada kata-kata penguatan, akan ada motivasi kebenaran firman Tuhan, bahwa hambanya ini akan menyampaikan apa arti daripada tema malam itu. Tuhan tahu yang kuperlu itu diambil dari Filipi 4 ayat 19. Betul ya Kak? Betul. Oke, sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, kita berdoa dulu. Oke Kak Erna, mungkin langsung aja ya dari tema yang kakak sampaikan ini, Tuhan tahu yang kuperlu. Mungkin kakak bisa ceritakan atau kakak bisa jelaskan apa makna atau apa mengapa kakak mengambil tema Tuhan tahu yang kuperlu ini. Puji Tuhan. Sebelum saya menceritakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, saya akan baca satu ayat dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya ada di Medan, saya dulu ada di Jawa Timur, lalu saya pulang ke Sumatera Utara. Saya tidak kenal satupun orang khususnya di kota Medan, karena saya memang tidak pernah ada di Sumatera Utara. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita belajar setia di dalam pelayanan. Seiring waktu yang berjalan, kita ini wanita, orang selalu bilang kita ini lemah. Iya. Tetapi di dalam sehari-harinya, wanita itu sebenarnya jauh lebih hebat. Hebat dalam arti wanita lebih kuat menderita dibanding pria. Dengan kesetiaan dalam pelayanan, Tuhan percayakan saya melayani dan mengembalakan satu pelayanan di Jalan Sempurna Ujung di GPDI. Ketika ada seorang ibu bilang, gereja yang mau kamu bangun berapa kali berapa? Saya hanya bilang 8 kali 20, tapi saya tidak pernah pikirkan berapa dana yang kubutuhkan. Nah, waktu berjalan terus, kita tentunya doa lah ya, doa dan berpuasa. Apa yang kebutuhan yang aku mau ya, apa yang ku perlukan, Tuhan benar kasih dengan ajaib. Walaupun kebutuhan yang saya perlukan itu nggak langsung 100% blek Tuhan kasih gitu ya, tetapi step by step Tuhan kasih. Dari pembangunan gereja 8 kali 20, pertama di pondasi, selesai pondasi kami buat, kami berhenti 6 bulan.
Kenapa? Gak ada dana. Kembali lagi, doa lagi, puasa lagi. Sampai di situ Tuhan kasih lagi orang kasih saya batu. Ketika orang kasih bahan, saya pikir dari mana upah tukang? Kan tidak ada upah tukangnya, aku harus pikirkan sendiri, cari sendiri. Tapi Tuhan itu tahu apa yang kubutuhkan. Ketika pembangunan jalan, ini ajaib loh, wanita, saya kata, mari wanita-wanita amazing, jangan mau cengeng ya. Pembangunan rumah Tuhan yang sekarang saya gembalakan, itu yang membangun saya langsung turun. Saya tukang dan kernet. 2 bulan itu selesai kami sampai di Ring Balok. Ya mungkin wanita-wanita nggak ngerti ya sampai di mana itu Ring Balok, mungkin bingung, nggak tahu. Tapi saya sudah tangani langsung. Sampai di Ring Balok, kami berhenti lagi 6 bulan lagi. Tidak ada dana. Ya. Kami doa lagi, puasa lagi. Yang paling ajaibnya adalah saya tidak pernah beli bahan khususnya kayu dari kota Medan. Tuhan kasih kayu dari Jambi dan dari Pekanbaru. Waktu itu sudah illegal logging, tidak sembarangan keluar kayu dari Jambi dan Pekanbaru untuk ke kota Medan. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan pakai supir-supir truk. Saya titip ke supir truk, walaupun si supir truk pernah diperiksa mobilnya di perbatasan Riau dan Sumatera Utara, dibawa sekali, itu udah bertonton itu kayu untuk gereja. Tuhan itu luar biasa, mereka tidak dapat ya digeledah, nggak kedapatan untuk kayu, mereka lolos sampai ke kota Medan dan kami terima dengan baik, sehingga seluruh kayu yang kami pakai, saya 2 kali membangun. Pertama saya bangun 6 kali 10, lalu 8 kali 20, semua kayu dari Jambi dan dari Pekanbaru dengan harga yang cukup rendah. Karena kalau kayu kita beli di kota Medan, tentu saya tidak akan bisa selesaikan pembangunan rumah Tuhan. Tapi Tuhan itu baik, ajaib buat pelayanan kami. Kayu itu dari sana dikirim, seperti Salomo yang membangun rumah Tuhan, kayunya diambil dari Gunung Libanon, ya. Jadi Tuhan juga ketika kami bangun rumah Tuhan, kayu Tuhan kirim dari Jambi dan Pekanbaru untuk menyelesaikan rumah Tuhan yang ada di Jalan Sempurna Ujung. Mujizat demi mujizat itu kami alami, walaupun kami harus bertahap ya dalam pembangunan rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap sama Tuhan. Akhirnya orang kasih selesai Ring Balok, selesai ulur dipasang. Orang kasih saya 15 kodi seng. Selesai seng dipasang, orang kasih saya lagi keramik sekian ratus kotak. Sampai selesai. Dengan cara Tuhan yang ajaib, apa yang ku perlu Tuhan benar kasih semuanya. Itu sebabnya mari wanita-wanita amazing, jangan takut, jangan juga kita khawatir untuk hari esok, untuk apapun. Jangan pernah takut dan khawatir, percayalah Tuhan pasti menyediakan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, akhirnya sampai hari ini rumah Tuhan sudah selesai, sudah kami pakai. Yang lebih ajaibnya lagi, ketika gereja pertama yang saya bangun, saya sering dikasih orang amplop diantar ke rumah, ke pastori ya. Tapi
aku nggak kenal orangnya, dan sampai hari ini kalau saya ketemu, misalnya saya ketemu atau saya berpapasan, saya tidak akan kenal siapa orangnya. Yang lebih membuat saya heran adalah selesai pembangunan gereja permanen, amplop itu berhenti sampai hari ini. Jadi ketika aku butuh, Tuhan kasih. Ketika saya membangun, Tuhan kasih semua. Amplop itu terus datang tiap bulan datang. Selesai gereja ditasbiskan oleh pendeta di Surbakti, amplop itu berhenti. Semua yang tadi memberi ya untuk pembangunan rumah Tuhan, semua berhenti. Tuhan tahu yang ku perlu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, Tuhan kasih semuanya. Selesai semua ditasbiskan, Tuhan sepertinya gini, sudah cukup buat kamu. Jadi nggak perlu kamu susah-susah lagi, berdoa, berpuasa seperti begitu ya. Dan akhirnya sekarang gereja itu sudah kami pakai beberapa tahun, puji Tuhan. Dengan sekarang Tuhan kirim lagi jiwa-jiwa, Tuhan tambahkan. Sekarang saya sedang membangun kembali di sebelah, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dana ada, tapi sekarang tukang yang nggak ada. Saya sudah beberapa hari ini cari tukang yang tidak ada. Tapi saya percaya ketika saya butuh, seperti firman Allah tadi katakan, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan kita. Malam ini apapun yang menjadi keperluan kita dalam hidup kita sehari-hari, apapun itu, percayakanlah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi semua itu. Jangan pernah kita merasa ragu akan Tuhan, akan firman Tuhan. Percaya 100%. Pasti Tuhan akan kasih sama kita apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Ya, itu sebabnya mari kita lebih setia lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan, dan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap saat, setiap hari, Tuhan pasti mencukupkannya. Puji Tuhan. Tadi saya tertarik dengan kata-kata kakak yang pertama ini, bahwa wanita itu sebetulnya diciptakan sudah memang porsinya lebih kuat daripada lelaki dalam hal menderita. Betul ya Kak? Betul. Ya, betul, karena memang Tuhan menciptakan wanita untuk sebagai penolong. Betul. Dan pemirsa Amazing, wanita Amazing, berapa kali saya terus ingatkan setiap Selasa bahwa kita adalah wanita yang Tuhan ciptakan sebagai wanita kuat. Nah, tadi banyak sekali kesaksian yang sudah disampaikan oleh Kak Erna ya, bahwa ketika dia sampai di Sumatera, khususnya kota Medan, dia mungkin tidak kenal siapa-siapa ya. Nah, ketika perintisan membangun, tadi kita lihat mujizat demi mujizat dialami. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini Kak ya kan itu tidak instannya. Betul. Proses ya. Nah, di dalam proses itu pasti ada suka duka yang Kakak alami nih. Yeah. Kadang kan ada orang yang tidak sabar. Nah, mungkin ya cara Tuhan dalam memberkati kita berbeda-beda. Cara Tuhan menjawab setiap keperluan kita berbeda-beda. Seperti kakak tadi katakan, ada saja yang Tuhan kirim kadang seng lah, batu, ya kan. Nah, bagaimana maksudnya? Apakah kakak mengenal mereka yang mengirimnya, atau memang ada jugakah yang pernah berjanji untuk membantu pembangunan rumah Tuhan, tapi sama sekali tidak ditepati? Dan itu maksud saya begini, itu kan proses demi proses ketika kita menanti jawaban. Kadang kan ya namanya kita masih daging, kadang kita mau berharap kepada manusia juga kepada Tuhan. Nah, di dalam proses itu pernah nggak kakak kecewa begitu tiba-tiba karena ada mungkin yang berjanji terus tiba-tiba tidak ditepati, atau kakak mungkin bisa berkata, ini pembangunan sudah berhenti ini 6 bulan, mungkin ada rasa malu gitu karena nggak berjalan. Nah, gimana kakak menyikapi hal seperti itu di dalam proses, dalam mujizat-mujizat yang kakak alami? Puji Tuhan. Tuhan itu saya katakan luar biasa. Orang tidak pernah sih sama saya janji untuk membantu pekerjaan Tuhan.
Tapi banyak sekali orang yang mengirim berkat ke saya, aku nggak kenal. Sampai hari ini Tidak kenal. aku nggak tahu siapa. Contoh, sedang pembangunan gereja sedang berjalan, ada orang yang ngasih keyboard, speaker 2, mikrofon 3, amplifiernya 1 pickup itu dari toko langsung, masih di situ semua bungkusnya diantar ke gereja. Sampai hari ini aku juga tanda tanya, orangnya di mana sih? Minimal aku mau bilang, Pak makasih ya, Bapak sudah berkati gereja kami. Sampai hari ini aku juga nggak kenal, aku juga tidak tahu siapa orangnya. Nah, sekalipun berhenti kadang-kala pembangunan gereja kami memang, tapi orang memang tidak pernah janji ya sama saya, bilang nanti ya aku janji, nggak pernah. Tetapi mengalir saja orang-orang yang membantu saya. Yang saya imani begini, saya bilang, Tuhan, Elia di tepi sungai Kerit Tuhan pelihara dengan seekor burung gagak. Burung gagak itu kan bayangan orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan suruh memelihara seorang hamba Tuhan. Nah, kita tahu burung gagak itu lebih binatang unggas yang rakus ya, yang congok lah ya. Tapi Alkitab katakan begini, pagi dan petang Tuhan suruh burung gagak mengantar daging dan roti, dan itu tidak berkurang. Dan saya percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengirim orang-orang untuk memberkati pembangunan rumah Tuhan yang kami gembalakan sampai selesai. Jadi saya nggak pernah kecewa ke manusia, apalagi ke Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sekalipun harus aku berhenti beberapa kali ya, 2 kali aku berhenti pembangunan karena memang dana. Tapi tepat pada waktunya. Jadi Allah itu menolong kita tepat waktunya. Tuhan kasih persis. Jadi seperti orang katakan, Tuhan nggak terlambat, tapi tepat. Waktu kita butuh, Tuhan kasih persis semuanya. Jadi saya bangga jadi hamba Tuhan, saya bangga jadi anak Tuhan, bahwa Tuhan itu tahu semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia kasih semuanya. Haleluya ya. Boleh tahu sudah berapa lama Kakak pelayanan dari mulai merintis sampai sekarang? Saya merintis Oktober 1999 sampai hari ini sekitar ada berapa tahun ya? 20-an ya. 22 tahun lebih ya. 22 tahun. Luar biasa. Berarti Puji jemaat Tuhan. sudah bertambah dan bertambah Amin. banyak. Amin. Haleluya. Tahun lalu tambah 10 kakak. Haleluya. Termasuk dari gereja Parmalim kami layani sampai hari ini ya, puji Tuhan, jiwa-jiwa terus Tuhan tambahkan. Itu sebabnya kami sekarang sedang membangun untuk menambah supaya kapasitas untuk anak-anak Tuhan itu tercukupi lah ya di gereja itu. Jadi kita jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kirim jiwa-jiwa tapi kita tidak siapkan tempat. Iya. Jadi tempat dulu kita siapkan, setelah ada tempat Tuhan akan kasih semua jiwa-jiwa untuk kita layani di pelayanan kita masing-masing. Ya, jadi mari wanita-wanita amazing, saya ingatkan jangan cengeng ya. Jadilah wanita yang kuat. Saya kalau lemah, saya selalu merenungkan Esther dan siapa wanita yang di Ruth. Esther dan Ruth itu satu buat aku itu jadi satu pegangan yang banyak belajar deh saya dari kitab Ruth dan kitab Esther. Esther bisa jadi orang yang luar biasa karena ada dengan sama Tuhan. Jadi mari wanita-wanita amazing, kita juga harus kuat. Jangan gampang jangan langsung putus asa, lalu nangis ya. Nangis gak solusi loh ibu, wanita-wanita ya. Jangan sikit-sikit nangis kalau bisa menyelesaikan masalah, ayo kita nangis semua. Tapi kan nangis nggak solusi. Solusinya adalah kalau kita terus nangis ke Tuhan bisa ya. Tapi jangan sayang diri. Kalau nangis sayang diri itu karena dia sayang sama diri dia menangis. Tapi coba yang kita tangisin itu apa? Jiwa-jiwa. Ya kalau menangis boleh, tapi yang kita tangisi bukan diri kita,
tapi kita menangisi jiwa-jiwa yang ada di luar sana, gitu. Ya. Berarti tema hari ini yang dikatakan bahwa Tuhan tahu yang kuperlu sesuai dengan ayat tadi Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa dengan kesetiaan kita mengikut Tuhan, tadi Kakak Erna bilang taat, setia saja mengiring Tuhan, maka apapun yang kita butuhkan itu Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Amin. Tidak terlambat. Betul. Nah, kadang kan sebagai wanita ini kan, ya seperti kakak bilang tadi kan, wanita ini paling tahan kuat menderita karena menderitanya terlalu banyak beban yang dihadapi. Kadang mungkin suami, kadang mungkin anak, kadang mungkin ya hubungan keluarga yang intern di dalam. Nah, di dalam menghadapi semua ini tadi jelas dikatakan karena kita jangan cengeng, ya, jangan cengeng, jangan putus asa. Nah, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus ya tertanam di dalam. Jadi di sini dikatakan tadi bahwa ketika kita menghadapi apapun, ketika kita memerlukan apapun, kita harus memang berserah kepada Tuhan, betul ya Kak? Betul. Kalau nanti mengharapkan kepada manusia, kita banyak kecewanya. Betul. Tapi kalau kita memang berserah kepada Tuhan, tapi ingat, setia dan taat itu betul. Kuncinya. Jangan ya pelin-pelan. Kadang ya hari ini kita setia, besok kita sudah mulai mendengar suara-suara yang sumbang dari luar. Karena mungkin contoh begini, ada orang menghadapi pergumulan itu selama bertahun-tahun, ya diakui capek, betul Kak, capek, lelah, bosan. Kadang-kadang ada kita dengar suara, ya sudahlah berhenti, dia kasih solusi yang di luar daripada Tuhan. Nah, di situ kadang iman kita diuji kembali. Nah, jadi seperti tadi Kak Erna mengalami mujizat demi mujizat, dan itu bukan yang cukup lama ya. Sampai sekarang pun terus membangun itu 22 tahun. Dan ketika kita mendapat mujizat itu, dan bukan juga sebagai kebanggaan juga bahwa ya kita tetap hidup sebagai hamba ya, iya, Kak. Nama Tuhan lah yang dipermuliakan. Iya, nama Tuhan yang permuliakan. Iya. Nah, ada nggak tips Kakak gitu? Tadi kan mungkin aku udah sebutkan taat dan setia. Tips gitu kan? Maksudnya di dalam menghadapi permasalahan mungkin Kak, di dalam menghadapi, apalagi sekarang tadi cerita anak sekolah butuh banyak dana, terus apalagi masa endemi ini belum berakhir ya, dan mungkin ekonomi kita juga belum stabil. Nah, kadang kan kayak saya bilang tadi, kita tidak menyadari kalau kita itu Tuhan ciptakan sebagai seorang wanita kuat. Kita mungkin tetap punya prinsip, punya pemikiran bahwa pemikiran kita ya wanita itu memang wanita lemah, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, kira-kira ada nggak tipsnya gitu? Ada nggak ingin Kakak sampaikan apa kira-kira motivasi yang membuat supaya di tengah-tengah keadaan-keadaan sekarang ini, saya akui mulai dari pandemi sampai endemi ini banyak sekali mungkin yang kita hadapi, apa kira-kira yang bisa Kakak sampaikan kepada wanita amazing yang ada di luar sana untuk bisa menyikapi semuanya apa yang mereka hadapi sampai mereka mendapat jawabannya? Satu kunci cuma sabar. Sabar dalam arti begini. Ini pribadi saya ya. Kalau saya begini, saya punya otak itu kan kecil. Kalau semua mau kumasukkan di otak saya ini tentu gak akan muat. Roma berkata begini, apa yang tidak bisa kau pikirkan, jangan kau pikirkan, itu bagian Tuhan. Yang bisa kau pikirkan, yang bisa kau kerjakan, itu bagian kita. Jadi kalau saya memang, karena kita ini kan punya batas-batas tertentu ya, aku cuma sabar dan ikhlas menjalaninya. Ku jalani tentu bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah berjalan, kita jalani dengan sabar, dengan ikhlas, tentu kita juga harus berserah kepada Tuhan. Apa yang ku alami semuanya Tuhan buka jalan. Jadi saya tidak mau stres. Aku nggak mau stres. Dan itulah yang kadang sering dialami wanita-wanita di luar, bahwa kayak Kakak bilang, apa yang tidak perlu kita pikirkan, kita pikirkan. Nah itu, betul.
Jadi Stres, kan? jangan mau begitu. Nah, contoh, di tempat saya jemaat yang datang setiap minggu itu hampir 100 orang. Iya. Ya. Kalau 100 itu aku pikirkan semua, aku bisa gila, bisa stres. Saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, ini yang bisa aku kerjakan, ini yang bisa aku lakukan, aku kerjakan dan aku lakukan dengan setia. Yang tidak bisa, itu Tuhan yang punya. Artinya gini, jangan tolong Tuhan. Yang perlu ditolong itu kita. Jadi jangan ambil yang bukan porsi kita. contohnya apa nih? Contohnya. Kalau ada masalah yang selama kita masih hidup dalam dunia ini pasti ada masalah. Betul. Ya. Tapi masalah itu jangan kita pikirkan sampai kita ini bisa sampai stres, sampai kita nggak bisa tidur. Yang rugi siapa? Kita. Ya. Jadi nggak usah seperti itu. Sudah berserah saja sama Tuhan. Tuhan, ini bagianmu. Kita jalani. Makanya Tuhan bilang dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat ke-14, engkau tinggal diam, aku yang berperang menggantikan kamu. Bukan berarti kita santai, kita duduk diam dalam arti kita berdoa saja. Pasti Tuhan buka jalan. Itu yang saya lakukan sehingga saya sampai hari ini kata-kata saya pegang pengembalaan. Jadi tugas sebagai wanita itu kan banyak ya. Saya ibu bagi dua anak saya juga ibu rohani di gereja lokal. Saya juga ibu gembala di wilayah dan banyak yang harus. Tapi saya jalani dengan enjoy. Aku nggak mau stres. Aku mau nikmati hidup bersama Tuhan. Karena hidup kita kan cuma 70 tahun ya. Kalau 70 tahun kita Tuhan kasih itu pun ya puji Tuhan kalau nyampe. Karena sekarang sampai 70 aja udah Tuhan udah langsung Tuhan panggil gitu ya. Jadi nikmati saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Tidak usah stres. Percayalah Tuhan pasti buka jalan untuk hal-hal jasmani kita. Seperti pemazmur berkata, ketika kita belajar setia dan taat kepada Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita dari belakang. Imani firman Tuhan. Maliaki pasal yang keempat ayat 18 juga berkata, Allah akan memberi perbedaan jauh antara orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Janji Tuhan ini kita mau pegang. Imanilah, karena Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Imani firman Tuhan supaya jadi dalam hidup kita. Jadi saya tidak mau stres. Aku nggak mau stres. Jadi mari wanita-wanita amazing yang ada di luar sana, semua kita punya beban. Tapi jangan mau stres. Jangan tolong Tuhan. Yang tidak jangan bisa kau kerja, iya. Tapi kita yang harus ditolong Tuhan. Sepertinya kita mengambil bagian Tuhan. Iya, jangan ambil bagian Tuhan. Bagianmu lakukan. Kadang di situ yang sulit untuk dilakukan wanita-wanita amazing, Kak. Maksudnya aku bilang nggak semua sulit. Dia ya betul, mungkin kakak terbiasa, tapi bagi mereka kadang untuk mengubah pola pikir itu supaya tidak stres atau kayak kakak tadi bersyukur, jalani aja yang sudah kita terima gitu kan. Dengan kata lain ikhlas. Ya ini mungkin yang harus saya terima, saya jalani. Nah di situ kadang kurang pengendalian diri, mungkin pemikirannya tidak sampai. Tapi kakak tadi kasih solusi ya berdoa, baca firman gitu kan. Nah terus ingat terus jangan stres. Nah kadang-kadang wanita di luar sana terlalu banyak yang dia hadapi masalah, emang stres kan. Aku nggak mau stres. Aku nggak mau. Emang stres betul. Ya apalagi kemarin masa pandemi itu, betul kan? Puji Tuhan, kami masa pandemi kami menabur, menabur dan menuai. Haleluya. Tuhan tolong kok semua benar kok. Artinya gini, terlewati kok itu semua benar. Sepanjang kita belajar sabar dan bersyukur, terlewati kok benar. Sampai hari ini saya pernah hampir tinggalkan kota Medan. Hampir ku tinggalkan. Pernah juga memang mengalami kenyataan pahit ya. Depresi banget. Tapi akhirnya udah deh. Aku gak mau. Akhirnya dari situ aku belajar punya pengalaman yang sangat pahit sekali. Akhirnya aku coba pandang deh ke depan. Aku mau belajar jalani saja, bersyukur saja,
sudah selesai, terlewati kok sampai hari ini. Ya puji Tuhan, semua ya dari situ saya banyak belajar. Dari apa yang pernah saya alami, sekarang aku menang. Jadi benar Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 itu ayat emas saya, dan benar Tuhan beri kemenangan dengan tangan kanannya yang luar biasa. Jadi mari wanita-wanita yang ada di luar sana, jangan gampang stres ya. Tapi mengandalkan Tuhanlah, jalanilah terus. Pola pikir harus dirubah. Dari pengalaman yang pernah kita lalui, pengalaman pahit adalah pelajaran yang berharga untuk untuk kehidupan kedepannya. Jadi ingat, jangan stres ya. Itu kuncinya. Jadi supaya tidak stres apa? Ya jalani terlewati dengan, ya ikhlas terlewati ya. Mungkin cara melewatinya berbeda-beda. Betul. Ada mungkin orang ya dia lancar-lancar aja, mungkin kita terseok-seok mungkin ya kan, tapi jalani saja. Jadi wanita amazing yang sedang menonton tayangan ini, ingat, jangan pernah punya pikiran yang di luar batas yang harus kamu pikirkan. Tidak usah dipikirkan. Cukup semampu kita saja memikirkannya. Kayak dibilang tadi, jangan tolong Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhanlah yang akan turun tangan untuk menjawab, untuk berperang, menggantikan apa yang sedang kita hadapi. Jadi sekali lagi berulang-ulang dikasih tahu sama Kak Erna, ingat wanita amazing, jangan stres. Ubah pola pikir kita. Bukan kita aja yang mengalami masalah, semua orang yang masih hidup di dunia ini mengalami masalah. Supaya tidak stres, itu tadi, belajar bersyukur, jalani kehidupan ini, semuanya pasti terlewati. Semuanya pasti terlewati. Jadi jangan suka mengambil pemikiran yang singkat, membuat sepertinya segala sesuatunya langsung kita membuat pemikiran kita, nggak mungkin, pasti nggak bisa, mustahil. Jangan. Kan perkataan juga itu menjadi doa dan ucapan kita. Jadi mari perkatakan. Kalau minggu lalu dikatakan, yaitu doa kita itu tetap percaya, aku pasti menang. Nah hari ini dikatakan jangan stres, jalani kehidupan ini bersyukur, bersyukur dan bersyukur, jangan protes. Di saat Tuhan sedang proses kita, tetap bersyukur. Betul ya Kak? Betul. Nah luar biasa malam hari ini ya. Nah jadi dari pengalaman yang Kakak Erna dapat itu, bahwa sampai hari ini pun terbukti Tuhan menolong pelayanannya. Jiwa-jiwa bertambah, sudah punya TK lagi. Jadi dilihat bahwa hari demi hari ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, saya seperti dikatakan tadi, mengurus anak, ya suami, jemaat yang begitu banyak karakter, itu banyak ibu gembala mungkin yang pusing ya, betul pusing. Belum selesai masalah yang ini, datang lagi masalah jemaat yang lain. Belum nanti ada lagi jemaat yang merasa, ibu gembala pilih kasih. Ada itu Kak? Ada. Pasti ada. Nah, pasti harus disikapi semuanya. Ya, pernahnya Kakak hadapi itu kan? Pernah. Nah, tapi pasti harus disikapi. Jadi itu dikatakan tadi, tetap percaya kepada Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, bahwa percaya saja. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Malam ini pun Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Mungkin kita butuh dana untuk anak sekolah, apalagi ini mau ada yang masuk SMP, SMA, kuliah. Mungkin Tuhan tahu apa yang kita butuhkannya itu. Mungkin kesembuhan, bisa jadi kesembuhan penyakit ya, atau hubungan yang tidak baik dengan suami, atau memang dalam pekerjaan. Ingat, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Hanya berdoa saja, berdoa, sabar dan berdoa. Mungkin tidak sekarang jawabannya, tapi percayalah, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Betul ya Kak? Betul. Nah kira-kira nih apa kesimpulan nih yang Kakak bisa sampaikan dari semua tadi, sehingga wanita-wanita amazing yang boleh menonton ini, mereka termotivasi, ada kata-kata yang bisa mempengaruhi pola pikir mereka, bahwa benar, aku harus melakukan ini agar aku bisa ya melihat mujizat Tuhan itu bekerja. Karena kita lihat perempuan sekarang banyak yang tidak bisa tidak bisa memanage pikiran mereka Kak. Banyak sekali. Saya berapa cerita dengan teman-teman, ada yang mereka memang sampai sudah
pada puncaknya sudah rasanya tidak bisa. Jadi malam ini apa yang ingin kakak sampaikan, mungkin kesimpulan lah, inti dari topik malam ini, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita wanita amazing. Kesimpulannya adalah yang pertama, jalanilah hidup ini dengan bersyukur, ikhlas, sabar, dan andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Amin. Ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Amin. Apa yang kita alami, Ibrani berkata, Dia adalah Imam Agung kita yang turut merasakan apa yang kita rasakan juga. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi mari andalkanlah Tuhan terus, pasti engkau akan diberkati, dan kebutuhan keperluan kita semua dicukupkan. Percaya deh, apapun itu Tuhan pasti tolong, dan Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Yang harus kita lakukan apa nih di dalam menanti Tuhan? Dalam menanti jawaban doa, ya. Dalam menanti jawaban doa. Setia Dan taat dengan firman. Kalau kita berarti harus baca firman juga setiap harus. hari. Iya. Ya, setia dalam jam-jam ibadah. Iya. Jangan mut-mutan. Kalau lagi mood ibadah, nggak mood nggak ibadah, nggak boleh begitu. Ukuran setia adalah dijawab atau tidak dijawab doamu, engkau harus setia. Ya, ada masalah atau tidak ada masalah, sakit atau gimana, setialah. Percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Saya berani cerita karena sudah aku alami semuanya. Tuhan kita tuh the best, luar biasa, ajaib, dan Dia sangat-sangat luar biasa. Gitu. Oke, jadi setialah, jangan mut-mutan. Pokoknya tetap setia mengiring Tuhan. Setia mengikuti setiap komunitas-komunitas atau ibadah-ibadah. Mau sehat, mau sakit, tetap setia. Itu tadi disampaikan. Jadi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.